Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 242. Patolongnya, bawa cleaning service yang kurang ajar ini keluar dari sini. Gua muak melihatnya. Kalau bisa pula, sampaikan pada orang HRD. Pecat dia di siang ini. Suruh pulang saja, biar jadi pengangguran. Security-nya pun melihat seorang yang baru saja dimaksud. Dan akhirnya, Kenshin disuruh oleh salah satunya agar mau keluar mengikuti. Kenshin pun berjalan, meninggalkan ruang kantor itu. Si Iwan sendiri masih di tempatnya. Ia tadi suruh keluar seperti Kenshin. Iwan diperintah untuk melanjutkan pekerjaannya. Selepas Kenshin tak ada di situ, Angelika pun merasa tenang. Begitu pula lainnya. Lalu terjadi bisik-bisik di antaranya. Mereka saling bertanya, bercerita, berkata, membahas semua apa yang baru saja terjadi. Banyak di antaranya yang menjadi heran karena sebelumnya tak ada cleaning service yang membuat masalah seperti ini. Angelika pun juga sama. Dalam hatinya sempat bicara, tak habis pikir, di hari ini kok bisa ada orang gila yang masuk kerja di sini. Si Angelika masih menganggap dirinya paling benar. Berjalanlah waktu. 10 menit kemudian, Kenshin sudah di ruang tunggu. Ia pun dipersilahkan duduk, menanti seseorang yang akan menanyainya. Tak berselang lama kemudian, datanglah orang yang dimaksud. Kenshin itu dipanggil. Segera ia diinterogasi, ditanyai macam-macam. Sampai akhirnya, Kenshin itu mendapatkan vonis. Jika dirinya bersalah, orang itu pun memutuskan seperti apa yang dipesankan. Kenshin, dengan secara sepihak, dirinya diberhentikan kerja, tanpa surat peringatan, yang biasa pada umumnya. Karena hal tersebut, dirasa sekali tak adil. Kenshin, kini mulai bicara. Dirinya tak menerima akan peraturan seperti itu. Kenshin itu berucap, maaf ya mbak, ini perusahaan. Apa milik pribadi ya? Kok seenaknya gitu? Memberhentikan orang langsung begitu saja, tanpa SP1, SP2 dan seterusnya. Apa gini ya cara kerjanya? Staf kantor HRD itu lalu bilang, wah, berarti beneran nih ya, kata Mbak Angelika itu, masnya ini berani melawan perintah. Terbukti saja saat ini, sudah membantah pula. Ingat ya, bukannya masnya ini adalah pekerja biasa, tugasnya ya hanya menurut, tak ada hak mas ini menjawab. Apalagi pakai protes segala. Kalau dipecat ya sudah jangan marah. Kenshin menjawab lagi. Kalau gitu, apa bedanya kita ini dengan budak ya mbak? Jangan mentang-mentang gitu dong. Kita memang pekerja biasa, lantas bisa diperlakukan seenaknya. Si orang HRD itu pun malah menjadi marah mendengarnya. Lalu ia pun bertanya, emangnya siapa kamu itu? Kok gaya gitu bicaranya? Cleaning service aja pakai logika. Udah saya putusin kamu siang ini. Berhenti kerja, lalu pulang, tinggalkan perusahaan ini. Mendengar hal itu, Kenshin, mau tak mau, ia pun menelpon orang yang disebut ayahnya kemarin, yang merekomendasikan dirinya saat masuk kerja di sini. Telepon pun tersambung, lalu mendapat jawaban, halo mas selamat pagi, ada yang bisa saya bantu ya? Saat itu handphonenya Kenshin disengaja dalam kondisi loudspeaker, hingga bisa terdengar keluar. Orang HRD itu pun mendengar suara yang bicara di telepon itu. Mirip sekali dengan seseorang yang dirinya kenal. Kenshin pun menjawab, Pak saya ini baru saja diberhentikan kerja oleh orang HRD. Apa perlu saya langsung pulangnya? Kenshin bicaranya agak tertawa kecil. Yang di telepon itu pun menyahut, lo mas kok bicara gitu? Siapa itu yang berani memberhentikan? Makin heran orang HRD itu. Konsentrasinya semakin menjadi, karena ia merasa yakin, suara itu memang dikenalnya. Kenshin pun menjawab lagi, ini pas saya ada di ruang kerjanya. Ini pun mau disuruh pulang. Waduh siapa itu ya, yang mutusin gitu? Kok berani sekali? Saya mau bicara dengan dia. Mas Kenshin, bisa minta tolongnya, sambungkan ke orangnya. Di waktu itu ada di dalam kantor. Hanya Kenshin dan staf HRD tersebut. Telepon yang jadul itu, kemudian loudspeakernya dimatikan oleh Kenshin, dan segera diberikan ke orang yang dimaksud. Sambil Kenshin bilang, ini mbak, ada yang mau bicara. Handphone itu pun diterima. Kemudian, orang yang bernama Pahiko
yang ada di telepon tersebut. Bicara menyapa, "Halo, ini saya bicara dengan siapa ya? Ini saya Hikoko Hiro." Lalu staf HRD itu menyebut namanya sendiri. Kemudian ia berucap, "Halo Pak Hiko, ini saya Winda." "Iya, ada apa ya Pak, kok telepon di sini?" Pak Hiko itu pun lalu bilang, "Maaf nih Mbak Winda, apa benar katanya Mbak Winda ini memperhentikan kerja seorang cleaning service yang namanya Kenshin ya?" Mbak Winda staf HRD itu pun menjawab, "Iya Pak, ini baru saja saya memecatnya." "Emangnya kenapa ya?" Pak Hiko itu pun langsung menjelaskan, "Maaf Mbak Winda, tolong dijaga rahasia ini ya. Jangan sampai diceritakan ke yang lainnya. Saya mau memberitahukan informasi sedikit, agar Mbak Winda jadi mengerti. Nggak salah paham lagi. Tapi harus diingat ya, pesan saya tadi, jangan sampai diketahui lainnya. Kecuali 1-2 orang security, yang saya sebut namanya. Ini sebenarnya Mbak Winda, pemuda yang saat ini ada di ruang banyak ini. Itu namanya Mas Kenshin, yang kerja jadi cleaning service." Pak Hiko lalu berhenti, tak melanjutkan bicaranya, hingga staf itu bertanya lagi. "Kalau itu saya sudah tahu Pak. Tapi seperti yang Bapak sebelumnya sebut, maksud dengan infonya itu apa ya? Kan belum dijelaskan." Pak Hiko itu pun kemudian bilang, "Itu Mbak, Mas Kenshin itu, yang kerja cleaning service tersebut, adalah tuan muda yang memiliki perusahaan ini." Ketika mendengar ucapan itu, staf HRD itu tak percaya. Dirinya pun mengulang tanya, ingin meyakinkan hati. Segera saja ia berucap, "Maaf ya Pak, apa benar ya itu? Apa Pak Hiko ini salah sebut? Atau hanya sekedar bercanda?" Pak Hiko pun menjawab, namun lagi-lagi, yang dikatakan itu masih tetap sama. Pak Hiko itu pun bicara, "Iya Mbak Winda, memang benar hal itu. Yang di situ, yang ada di ruangan kerja Mbaknya itu, adalah Kenshin, tuan muda, anak pemilik yang punya perusahaan." Mendengar hal itu, ia pun tak bertanya lagi. Winda staf HRD itu pun segera melihat Kenshin, seseorang yang baru saja ia marahi, bahkan akan diusir pula. Tak bisa dibayangkan saat itu. Kondisinya berbalik arah. Hanya dalam hitungan menit, Winda yang melihat ke Kenshin. Sampai-sampai tangannya, yang memegang handphone itu, menjadi bergetar. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.